Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali ide konten YouTube teman-teman, di mana di sini ide kontennya itu tidak terlalu sulit, yaitu tentang Abu Nawas teman-teman. Mengapa saya memilih Abu Nawas? Karena Abu Nawas ini ceritanya sangat banyak sekali, kemudian sampai sekarang ini masih banyak sekali peminatnya teman-teman. Kemudian cara membuatnya ini juga mudah, kita tinggal rekaman suara, kemudian kita tinggal mencari gambar-gambar seperti ini, kita tinggal masukkan ke, aplikasi editing kita, dan kemudian bahannya ini juga kita bisa dapatkan di mana-mana ini banyak teman-teman, jadi nggak sulit gitu untuk membuatnya. Dan kemudian bahannya ini kita juga bisa mendapatkan di banyak sekali sumber ya, jadi kita tidak akan terlalu kesulitan dalam membuat video seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, channel ini atau video-video tentang Abu Nawas ini adalah video-video yang evergreen ya. Maksudnya evergreen itu adalah yang tidak lekang oleh zaman. Kalian bisa lihat ini 3 tahun yang lalu views-nya segini, 1 tahun yang lalu ini 7,5 juta. Jadi sampai sekarang pun ini masih ramai gitu loh teman-teman. Nah, kita akan coba filter ke yang misal bulan ini ya, apakah video tentang Abu Nawas ini masih ramai. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini yang 5 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, yang nonton 20 ribu. Nah, ini masih sangat lumayan ya, teman-teman. Jadi sangat berpotensi gitu loh. Walaupun saingannya ini memang banyak sekali, tapi audiennya ini juga banyak. Jadi itu bisa menjadi salah satu channel rekomendasi ya, teman-teman, di mana walaupun saingannya banyak, tapi kalau peminatnya itu juga banyak, maka kita juga akan masih berpotensi tinggi ya, daripada kalian membuat channel-channel seperti channel saya ini. Dalam video sebelumnya saya telah membahas RPM ya, bahkan saya menunjukkan, gaji saya dalam channel ini. Nah, di situ kalian bisa lihat ya teman-teman RPM-nya itu hanya 6 ribu. Ya mungkin kalau channel, tentang Abu Nawas ini mungkin juga sekitar 6 ribu 7 ribu gitu teman-teman, RPM-nya sama dengan channel saya. Kemungkinan ya, saya juga belum membuat channel seperti ini. Akan tetapi, channel seperti ini, lebih bisa mendapatkan views daripada channel seperti channel saya ini teman-teman. Mengapa kalau kayak channel saya ya, nah di sini akan saya tunjukkan teman-teman. Nah misalkan seperti channel saya ini ya teman-teman, kalau kalian, membuat, video-video tentang ide konten YouTube kayak channel saya, ini peminatnya sedikit teman-teman kalau dibandingkan dengan video-video tentang Abu Nawas. Karena tentang Abu Nawas itu kan video-video hiburan ya. Jadi video hiburan itu biasanya akan lebih banyak penontonnya daripada video-video tutorial. Ya, kalian juga pasti sudah tahulah ya teman-teman dari, penglihatan kalian dalam YouTube ini, seperti itu. Nah, di sini kita nggak usah berbelit-belit ya teman-teman, kita akan langsung saja, melihat salah satu contoh video dari Abu Nawas ini. Misalkan di sini saya contohkan ini ya teman-teman, channel Humor Sufi ini. Nah, di sini supaya kalian nanti ada gambaran gitu loh teman-teman, mau membuat videonya itu seperti apa. Nah, di sini kan videonya 30 menitan ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini saya sudah menyimak channel ini ya, tapi tidak lewat channel saya ini. Ini adalah channel untuk khusus konten ya teman-teman emailnya. Nah, di sini, beberapa, cerita ini diulang-ulang gitu teman-teman. Maksudnya misalkan satu cerita itu nah ini kan 30 menit ya, ini bukan satu cerita teman-teman, tapi di dalamnya itu ada banyak sekali cerita gitu loh. Jadi mungkin satu cerita tuh hanya 3 menitan, 4 menitan, kemudian ganti cerita lain seperti itu. Nah, kemudian satu cerita yang sudah disampaikan, ini kadang disampaikan lagi teman-teman dalam video lainnya, dan itu nggak masalah ya, sama YouTube tuh nggak masalah teman-teman seperti itu. Itu tidak akan terkena konten berulang ya, karena, videonya juga ori buatan kita, suaranya juga suara kita sendiri gitu. Jadi walaupun audionya itu sudah pernah di-upload di video kita, kemudian di video lain kita upload lagi, itu nggak masalah ya, seperti itu. Nah, di sini, mungkin kita akan lihat yang ini saja ya teman-teman, yang 5 hari yang lalu views-nya 19 ribu ini lumayan kok. Ini sudah banyak teman-teman kalau dibandingkan dengan channel-channel tutorial ya. Nah, di sini kita akan coba, lihat ya teman-teman videonya. Nah, ini adalah intronya menggunakan video. Tapi kalau di tengah ini hanya menggunakan gambar teman-teman, seperti ini. Nah, ini gambarnya ini sebenarnya tidak bergerak, ini bergeraknya ini menggunakan, ini ya teman-teman, menggunakan efek, efek yang ada, namanya itu keyframe teman-teman. Kalau sekalian sudah, biasa mengedit saya rasa tahu ya, ini ada semua kok fiturnya di VN, di CapCut, HP, laptop ada semua teman-teman dan ini nggak sulit kok dipelajari. Kemudian efek-efek salju seperti ini ada semua teman-teman, di CapCut itu ada juga,
Saya juga biasanya memakai teman-teman di channel keislaman saya biasanya memakai, efek-efek salju seperti ini. Kemudian untuk menambahkan tulisan ini juga gampang banget teman-teman, kalian tinggal tambahkan tulisan kemudian, ini opasitas ya, opacity teman-teman, opacity biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu tinggal kalian turunkan, jadi agak buram seperti ini teman-teman, agak kayak terlihat di belakang gambarnya gitu. Nah, kita akan coba dengarkan suaranya dulu ya teman-teman, kita akan coba dengarkan. Allah akan berikan rizki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kayak terkesan orangnya itu hanya membaca skrip gitu, kemudian hanya background ini hanya gambar ini teman-teman, gambar ini saja yang ada efek-efek salju dan ada dikasih ini ya logo ini sama nama ini. Nah, untuk mencari gambar ini gampang kok teman-teman. Misalkan di sini saya klikkan coba di Google ya, kita klikkan misalkan Abu Nawas ya. Nah, kita akan coba cari di Google di gambar ini teman-teman. Nah, di sini tuh banyak sekali ilustrasi, teman-teman. Ilustrasi-ilustrasi seperti ini ya. Nah, mungkin ini kayak gambarnya kurang sip ya. Mungkin kita akan coba cari apa ya, teman-teman. Misalkan, nah ini kan ada lagi ya, teman-teman, gambar-gambar seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya, teman-teman. Atau intinya kalian coba cari-carilah, teman-teman. Nah, kemudian gambar ini juga kalian juga nggak harus sesuai banget kok, teman-teman, dengan kata-kata yang kalian sampaikan. Ya, pokoknya kalian ada gambar yang semasa kerajaan seperti inilah. Ini sudah bisa digunakan kok. Nah, akan tetapi kalau kalian menggunakan gambar-gambar seperti ini, kalian jangan download yang kayak gini ya, teman-teman. Kalian screenshot saja. Misalkan di sini saya ini hanya orang Islam mungkin ya, orang Islam kuno. Nah, di sini ada ya, teman-teman. Misalkan kalian ingin menggunakan gambar yang mana, teman-teman? Bebas. Misalkan yang ini ya, yang ini kan lumayan bagus ya, teman-teman. Kita akan coba lihat. Nah, ketika kalian klik ini, gambar ini, nah ini kan di bawahnya banyak sekali muncul gambar lain kan, teman-teman. Nah, gambar-gambar kuno seperti ini, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kan sangat cocok ya jika digunakan untuk narasi-narasi Abu Nawas seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada muncul banyak lagi di bawahnya. Kalian tinggal upload-upload saja teman-teman, nanti tinggal tambahkan audio seperti itu ya. Nah, sebenarnya gambar-gambar seperti ini memiliki hak cipta ya, teman-teman. Jadi saya sarankan jika kalian ingin membuat seperti ini, kalian cantumkan ini, teman-teman. Cantumkan linknya ya. Cantumkan link dari ini, teman-teman, dari video ini atau dari gambar yang ada ini tadi. Atau kalau kalian nggak mau mencantumkan linknya, kalian bisa mencari yang bebas copyright ya. Yang bebas copyright itu biasanya ada di Creative Commons-nya Wikipedia, teman-teman. Sebenarnya ini ya, ini masalahnya bukan di konten berulang ataupun copyright ya, teman-teman. Di sini kalau kalian modelnya itu screenshot, misalkan di sini ya, kita akan screenshot ini. Jadi jangan di-download ya teman-teman, karena kalau di-download itu metadatanya akan tersimpan dan terdeteksi YouTube. Nah, kalau kalian screenshot seperti ini, kemudian kalian pakai di aplikasi editing kalian, kalian edit dulu jadi gambarnya, itu aman teman-teman, maksudnya tidak akan terkena copyright, juga tidak akan terkena konten berulang. Akan tetapi di sini yang saya masalahkan adalah tentang kehalalannya ya teman-teman. Jadi saya biasanya itu agak ragu kayak gini tuh halal atau haram gitu, soalnya ya ini kan bukan gambar kita dan ini memiliki hak cipta gitu teman-teman. Tapi kalau kalian merasa ini nggak apa-apa ya kalian pakai saja teman-teman. Ya nggak masalah lah itu teman-teman. Itu pribadi masing-masing ya seperti itu. Kemudian untuk narasinya ini di Google banyak sekali. Misalkan kalian klikkan kisah Abu Nawas ya. Nah ini banyak sekali teman-teman yang ada di Google. Akan tetapi kalian jangan baca mentah-mentah ya. Kalian kalau tidak diedit dulu nanti itu akan terkena copyright teman-teman. Mengapa? Karena YouTube ini sudah bisa mendeteksi skrip ya. Kalau di sini akan saya tunjukkan teman-teman supaya kalian paham ya. Nah, di sini kan ada semua ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan beliau dalam channel ini ada semua di sini kata-katanya teman-teman. Ini ada semua ya. Dan ini kan YouTube mendeteksi otomatis ya. Kalau yang ada di sini yang kalian sampaikan ini sama persis dengan suatu artikel yang ada di Google, misalkan yang ini tadi ya, akan saya geser dulu. Misalkan yang ini tadi, maka kalian juga akan terkena copyright, teman-teman. Mengapa ya? Karena akan duplikasi gitu. Nah, ini ada gambar ya, teman-teman. Gambarnya bagus. Kalian bisa screenshot ini, atau kalian bisa download, kemudian kalian kasih sumbernya, teman-teman. Nah, ini kan sumbernya ini ya. Nah, ini kalian klik, kemudian kalian, mana ya? Salin alamat gambar ini, teman-teman. Nah, kemudian kalian kopikan nanti di deskripsi kalian. Nah, itu insya Allah aman, teman-teman. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke narasi. Jadi misalkan di sini tuh kalian harus membaca dulu, misalkan ini ya, Abu Nawas menjadi cerita. Nah, ini bukan ceritanya, teman-teman. Ceritanya mana ya? Kita akan cari dulu. Nah, ini ya, mulai ceritanya ini. Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Nah, ini kan ada misalkan yang kalimat pertama ya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang merebutkan seorang bayi.
Nah, misalkan kalian bilang seperti ini, "Suatu hari, seorang hakim pengadilan dibuat bingung oleh ibu-ibu yang sedang merebutkan anaknya." Nah, seperti itu. Nah, itu kan udah beda ya, teman-teman. Di sini kan merebutkan seorang bayi. Nah, kalian tinggal, bilang merebutkan anaknya, misal seperti itu. Nah, itu nanti sudah aman, teman-teman, dari copyright ya. Intinya diubah-ubah, kalian ubah dengan bahasa kalian sendiri. Kalau kalian, tidak pede menggunakan suara kalian, kalian juga bisa menggunakan suara robot ya teman-teman, misalkan di Voice Maker yang sering saya contohkan ya. Ya di sini kalian bisa lah teman-teman, kalau kalian menyimak video saya sebelumnya, kalian bisa di sini ya, kalian tinggal pilih Indonesia dan pakai ini. Nah ini memang premium berbayar teman-teman, tapi ini biasanya gratis kok. Kalian tinggal login saja. Saya menggunakan ini sudah lama teman-teman, gratis kok. Nah kalau mungkin kalian berbayar atau ini tidak bisa, ya kalian bisa cari di YouTube teman-teman tentang voice maker yang Indonesia ya, text to speech Indonesia itu banyak sekali kok teman-teman seperti itu. Tapi saya sarankan kalian menggunakan suara sendiri ya, nggak usah malu teman-teman, suara itu nggak harus bagus kok. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi ya pokoknya pede gitulah teman-teman, nggak perlu bagus-bagus banget suaranya. Nah oke ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi kalian ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kalian semua sehat, sukses, serta bahagia selalu ya. Kemudian juga semoga segera sukses di YouTube. Oke teman-teman, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.